Kasus semangka ini, terutama di semangka non biji, itu ada bunga jantan, namun kondisinya mandul, nggak bisa untuk penyerbukan bunga betinanya. Kalau kita mengandalkan serangga untuk istilahnya terbang, apalagi di area yang sangat luas, itu kita daripada kita berjudi, mending kita cari aman. Gitu. Kita tetap melakukan polinasi manual untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Halo warga Taniling, balik lagi bareng saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Saat ini kita berada di Sleman, di Demplot Sekolah Lapangan Tematik Agribisnis Semangka, Kabupaten Sleman. Nah, siapa nih di antara warga Taniling yang jadi petani semangka ataupun yang pengen nyoba nanam semangka? Di video kali ini kita akan bahas satu hal penting yang nggak boleh ditinggalkan dalam pertanian semangka. Tapi sebelumnya, supaya kita lebih semangat lagi bikin video, silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Oke, kita akan bahas mengenai polinasi, salah satu faktor penting dalam bertani semangka. Nah, apa itu polinasi dan bagaimana caranya? Langsung saja kita akan ngobrol bareng Mas Suryanto, salah seorang pendamping di Demplot ini. Beliau sudah ada di belakang, langsung kita ke sana. Oke warga Taniling, saat ini saya sudah berada di lahan semangka bersama Bapak Suryanto. Pak, boleh kenalan dulu sebelumnya? Oke, terima kasih. Saya kenalkan, nama saya Suryanto. Saya tinggal di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini saya manggilnya Mas atau Pak ini? Terserah, Mas juga bisa. Oh, Mas aja ya, karena Ya. Mas Suryanto ini petani milenial Ya. asal Sleman ya. Oke, saat ini nanti kita akan bahas mengenai polinasi bersama Mas Suryanto. Mas, sebelumnya ini varietasnya semangkanya semangka apa sih? Ya, kebetulan kita menanam ini sebagai lahan demplot sekolah lapang dari Dinas Pertanian. Karena mayoritas pesertanya masih awam dan masih baru pertama kali belajar semangka, makanya kita cari varietas karena perawatannya mudah, polinasinya juga mudah gitu. Oke, oh jadi semangkanya yang non biji ya? Ya. Karena memang jenis ini mudah gitu untuk ditanam gitu ya? Oke. Karena di sini demplotnya? Iya, Oke. jadi untuk skala pemula untuk belajar ini sangat cocok, jadi sangat mudah untuk perawatannya. Nah, oke teman-teman, apa itu polinasi? Kenapa tadi saya bilang polinasi itu sangat penting ya, terutama di semangka ini, karena kalau nggak ada polinasi nanti fatal akibatnya gitu ya. Ya, Mas, kira-kira seperti itu. mungkin bisa dijelaskan polinasi itu apa sih? Oke, gitu. Jadi polinasi adalah proses penyerbukan bunga betina oleh bunga jantan. Nah, di kasus semangka ini, terutama di semangka non biji, itu ada bunga jantan, namun kondisinya mandul, nggak bisa untuk penyerbukan bunga betinanya. Makanya kita perlu membuat polinasi bantuan atau buatan dengan memanfaatkan tanaman atau bunga dari tanaman semangka berbiji. Jadi nanti bunga jantannya diambil dari tanaman semangka berbiji untuk polinasi yang bunga betina dari tanaman non biji gitu. Oke, jadi istilahnya itu mengawinkan gitu ya untuk Ya, menjadi secara buah manual, ya. Tapi memang varietas ini nggak bisa ya, yang jantan itu memang dari sananya udah mandul. Nggak bisa ya. Semua semangka non biji bunga jantannya tidak bisa untuk polinasi. Artinya mereka ada bunga jantannya tapi tidak bisa untuk polinasi, tidak bisa menyerbuki menjadi buah gitu. Dan diambilkan dari yang berbiji biji. gitu. Ya. Itu nanti ngaruh nggak tuh ke buahnya? Buahnya nanti jadi keluar bijinya gitu nggak? Enggak, itu sudah artinya cuma untuk apa ya? Cuman membuahi aja kan? Untuk hasilnya tidak ada pengaruh sama. Mas, kalau yang saya tahu itu polinasi itu kan dilakukan serangga nih, apalagi ini kan lahan terbuka. Ya. Itu kenapa harus manual sih? Ya, karena gini Pak, kalau kita mengandalkan serangga, itu kita nggak tahu serangga itu istilahnya mau hinggap di tanaman non biji atau enggak. Kalau melon itu kan dalam satu tanaman itu ada bunga jantan, ada bunga betina, dan bunga jantannya produktif. Nah, itu dalam satu tanaman sudah ada bunga jantannya seperti ini. Ini ada bunga jantan, ada bunga betina terpisah, tapi dalam satu lokasi. Nah, itu kemungkinan untuk polinasi secara mandiri itu sangat besar. Tapi kalau kita mengandalkan serangga untuk istilahnya terbang, apalagi di area yang sangat luas, itu kita daripada kita
berjudi, mending kita cari aman gitu. Kita Iya. kita tetap melakukan polinasi manual untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya perlu teman-teman tahu karena ini di sini yang di sekeliling kita ini yang biji Yang ya, berbiji, semangka biji, ya. dan yang sebelah sana itu Non biji. non biji. Nah itu kenapa penting sekali polinasi, karena kalau nanti nggak ada polinasi, apalagi berharap dengan serangga, nanti bisa jadi nggak jadi buah ya, gitu. Bisa gagal berbuah, Pak. Bisa gagal berbuah Ya. malah. Tumbuh sih, tanamannya tumbuh, cuman nggak ada buahnya ya buat apa sih? Momennya Gitu ya. sangat pendek, jadi nanti kalau terlambat berbuah itu akan memengaruhi hasil juga. Nah, bisa panennya mundur, bisa nggak ada buahnya dan macam-macam. Makanya kita polinasi secara manual biar hasilnya serempak sekali panen bisa. Gitu. Oke, dan itu pentingnya polinasi. Itu yang utama dalam menanam semangka gitu ya. Iya, benar. Nah, warga Taniling langsung kita praktekkan saja. Yang mana sih bunga jantan dan yang mana bunga betina? Mas mungkin bisa dicarikan Mas bunga yang jantan itu yang kayak gimana sih? Oke. Jadi pertama kita ke tempat tanaman semangka berbiji dulu. Berbiji dulu ya. Nah, Di sini ya tempatnya. Oke. ini daerah sini adalah Oke. tanaman semangka berbiji. Biasanya daunnya lebih lembut, lebih kecil daripada yang non biji. Nah, kita cari dulu tanaman atau bunga yang jantan. Cirinya seperti ini. Ini contohnya bunga jantan seperti ini. Ini juga ya jantan ya ini Ya. ya? Oke. Cirinya gini. Kalau bunga jantan itu nggak ada bakal buahnya, Mas. Ada tangkai, ada kelopak, ada bunga. Yuk sekarang kita pindah ke semangka yang non biji. Kita cari yang bunga betinanya. Lewat mana ini Mas? Sini boleh ya? Kalau- Sini Mas, ada Mas nih. Oh ini. Ini bunga betina di sini. Bunga betina kan beda. Ini bunga jantan tidak Oh, ada iya, betul. ada bakal buahnya. Kalau bunga betina di sini ada bakal buahnya. Nah, ini tandanya bedanya seperti ini. Oh. Dan fungsinya ini kan bunga jantan. Mengapa kita perlu polinasi atau mengawinkan di bunga betina? Nah, ini untuk mendapatkan serbuk sarinya di sini. Di sini ada serbuk sari, kita tempelkan di bunga betina di sini. Nah, akhirnya serbuk sari itu tertinggal di putik bunga betina. Nah, inilah yang akan menjadi proses penyerbukan atau pembuahan nanti. Cuman dioles-oles gitu? Ya, dioleskan rata segini. Oke. Ini waktu yang paling efektif nanti jam 7 sampai jam 9 pagi. Oh iya iya. Setelah itu jam 10 ke atas ini bunga jantan ini serbuknya akan kering, serbuk sarinya. Nah, itu sudah tidak efektif. Ini saya praktek di sini ya sebelahnya ya. Silakan, ya. Nah, seperti itu. Cuma dioles-oles kan cukup. Cuman gini aja. Dan yang penting nanti kalau di musim hujan, setelah proses polinasi kita tutup dengan plastik. Sebenarnya tidak harus plastik, pakai daun bisa. Yang penting kita terlindungi dari air hujan. Oke. Minimal 5 jam setelah polinasi. Itu kemungkinan berhasilnya lebih besar. Tapi kalau nggak hujan nggak masalah kan? Nggak masalah. Kayak gini. Kalau musim kemarau nggak masalah. Jadi semua tanaman semangka ada bunga jantan, ada bunga betina. Tapi dalam satu pohon non biji ya. Nah, ini tidak ada serbuk sarinya. Artinya ini mandul tidak bisa untuk membuah ini, Pak. Memang karakternya seperti itu. Dari oke. gennya tidak bisa untuk membuahi non biji karena boleh dibilang gennya dimatikan atau gimana gitu. Jadi tidak bisa untuk membuahi. Oh karena Makanya yang- tidak ada bijinya. Karena semangka non biji itu kan rekayasa genetik gitu Ya, ya. tidak ada bijinya toh. Oke. Makanya dimatikan atau gimana. Jadi gennya. mengorbankan yang Ya. bunga jantannya gitu. Ceritanya seperti itulah Oke. kira-kira. Ini kelihatannya gampang ya, cuman oles gini ya teman-teman. Cuman kalau gagal ya udah nggak panen nanti ya. Intinya perlu ketelitian Mm. dan kesabaran. Oke Mas, ini polinasinya udah selesai nih. Ya. Kalau untuk faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya itu apa aja sih Mas? Oke, jadi dari polinasi ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama cuaca, yang kedua ada varietas, yang ketiga ada SDM. Jadi untuk cuaca biasanya kalau di musim hujan itu banyak yang gagal untuk polinasi karena terganggu dengan air hujan. Karena air hujan itu kandungan nitratnya sangat tinggi. Jadi fase vegetatifnya terlalu panjang. Jadi lebih banyak ke kesuburan tanamannya daripada pembentukan buah. Itu yang pertama. Yang kedua varietas. Varietas itu macam-macam. Jadi ada yang mudah untuk dibuahi, juga ada yang sulit untuk dibuahi.
Jadi perlu diperhatikan kalau memang kita masih belajar, kita memilih varietas yang benar-benar ya minimal mudah lah untuk pembentukan buah itu. Yang ketiga SDM, proses polinasi ini kalau memang SDM-nya belum mahir, kadang asal-asalan itu juga sangat mempengaruhi. Kadang yang masih belajar itu kan dalam proses polinasinya bisa dikatakan ini cuma ditempelkan kayak gini. Ini untuk proses polinasi seperti ini menurut saya kurang efektif karena serbuk yang tertinggal di putik ini kurang maksimal. Intinya kan ada pertemuan antara serbuk sari dengan kepala putik ini. Itu yang akan menjadi proses pembuahan di dalam bunga betina ini. Makanya perlu dioleskan supaya benar-benar terjamin serbuk sari itu menempel pada putik. Jadi yang diperhatikan itu cuaca ya warga Taniling ya. Cuaca mempengaruhi yang contohnya tadi yang musim hujan tadi harus ditutup lagi ya? Ditutup dan kemudian varietas kita harus tahu nih. Kalau nggak tahu bisa tanya langsung di kolom komentar atau ke Mas Suryanto nanti ya. Oke, dan kemudian kita sendiri sebagai petani harus paham nih gimana sih cara polinasi yang benar supaya nanti berhasil menjadi buah yang maksimal gitu ya Mas ya. Iya. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Wah, gampang banget ternyata warga Taniling. Iya. Yang kita pelajari di sini tadi kelihatannya gampang, tapi itu harus banyak faktor yang kita perhatikan. Kalau enggak, nanti bisa-bisa gagal nih. Satu lahan ini bisa gagal semua ya Mas ya? Ya. Oke, nah selesai polinasi ini, itu perawatannya gimana Mas? Oke, yang perlu diperhatikan selama polinasi ini adalah yang pertama kita harus memperhatikan tunas-tunas air ini. Kita harus rajin untuk mempruning. Terus kedua penataan tulur atau jalur ini untuk memudahkan kita besok untuk proses sortirnya. Jadi tahu ini tanaman pokok ini sudah ada buahnya atau belum. Terus proses sortirnya ini buah yang mana kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti setelah itu tentu saja perawatan daun jangan sampai terkena jamur. Proses selanjutnya adalah pemupukan untuk pembesaran buah. Itu poin-poin yang mungkin paling krusial untuk proses pembentukan bunga setelah polinasi ini. Oke, tapi kalau untuk satu pohon ini dikasih berapa cabang sih? Atau cuma satu? Untuk cabangnya ada 3. Ada 3. Nanti dari 3 cabang itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita cukup pelihara 1 maksimal 2 buah. Oh, maksimal 2 buah? Iya. Kita lihat nanti keadaan tanamannya seperti apa. Kalau tanamannya sehat, seger, bisa dicoba 2 buah. Tapi kalau tanamannya kecil kita cukup 1 buah. Itu 1 buah tetap pakai 3 cabang? Iya, tetap dipelihara cabangnya. Cuman buahnya harus dibuang. Terus yang pruning tadi memang yang nggak perlu itu ya? Tunas-tunas air itu harus dibuang semua. Untuk memastikan nutrisi itu terfokus ke buah, bukan ke daun-daun muda atau tunas-tunas baru gitu. Oke. Nah Mas, saya agak ke situ ya Mas. Masa kita jauh-jauhan gini? Siap. Oke. Aduh, maaf nih, keinjek dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aman. Nah, oke. Mas, tadi kita belum belum tahu usianya nih. Ini siap di apa namanya? Polinasi. Polinasi itu umur berapa sih? Oke, untuk tanaman semangka untuk polinasi bisa dilakukan di umur 25 sampai dengan umur 35. Jadi rentan waktu itu yang paling pas, paling cocok untuk polinasi. Nah, nanti setelah polinasi itu biasanya 25 hari sampai 30 hari itu sudah siap panen. Jadi nanti total umurnya itu sekitar 60 hari setelah tanam bisa siap panen gitu. Oh, jadi 25 sampai 35. Ya, untuk waktu polinasinya di umur 25 sampai 35 HST. Itu udah pasti keluar tuh. Sudah. Pasti sebetulnya keluar di umur 21 pun sudah keluar, tapi kita cari bunga yang terbaik dulu. Biasanya di bunga ketiga, kedua itu yang benar-benar bisa optimal untuk pembesaran buah nanti. Ini luasnya berapa sih? Ini 1000 meteran. 1000 meteran. Ya. Nah, itu kan perlu semangka yang apa tadi? Yang berbiji. Ya. Itu perlu berapa sih untuk membuai segini banyak? Jadi kebutuhan untuk tanaman semangka berbiji kira-kira 10%.
Jadi untuk luasan 1000 meter ini kan sekira-kira 500 tanaman. Jadi untuk yang berbijinya kita cukup 50 tanaman sudah cukup. Itu sudah cukup Sudah membuai cukup. semuanya ya. Ya, sudah cukup. Wah, luar biasa teman-teman, ternyata gampang sekali ya cara polinasi tanaman semangka ini. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan supaya pembuahan atau penyerbukan ini berhasil hingga nanti panen. Dan nanti kita akan lihat ya Mas ya. Di Oke. episode berikutnya kita akan lihat bagaimana hasil dari semangka milik Mas Suryanto ini. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan update seputar dunia pertanian dan peternakan di channel Taniling TV. Dan tunggu video kita selanjutnya bersama Mas Suryanto. Kita akan lihat panennya semangka milik Mas Suryanto. Gitu ya. Siap. Oke, bagi warga Taniling yang ingin sharing seputar dunia pertanian dan peternakan, kalian bisa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Silahkan kalian juga bisa jual beli di sana. Mas, mungkin itu dulu. Terima kasih atas Oke, ilmunya. sama-sama. Siap. Semoga bermanfaat bagi Amin. kita dan juga warga Taniling. Dan terima kasih warga Taniling. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.